Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, tetap kuat, tetap sehat, tetap andalkan Tuhan, tetap berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini kita sedang terus membangun bagaimana kita bisa menjadi rumah Tuhan dengan kita belajar tertanam di dalam rumah Tuhan. Karena orang yang ditanam dalam rumah Tuhan akan seperti pohon korma. Pohon korma adalah sebuah pohon yang berbuah manis, bisa hidup di tengah padang gurun, yang mampu berakar. Dan orang percaya diumpamakan seperti kayak pohon. Alkitab banyak melukiskan, menceritakan manusia itu seperti kayak pohon. Orang yang mengandalkan Tuhan ataupun tidak mengandalkan Tuhan seperti pohon. Jadi ketika ada orang buta disembuhkan oleh Yesus, dia melihat orang itu seperti kayak pohon. Karena itu kita yang ditanam dalam rumah Tuhan, kita seperti pohon aras Libanon untuk pembangunan rumah Tuhan. Karena itu mari beri diri kita untuk dibangun jadi tempat kediaman Allah. Karena jemaat atau rumah tempat kediamannya, jadi jemaat yang adalah tempat kedudukannya, dia merindukan, dia memiliki tempat berdiam, tinggal, bukan sekedar hadir, tetapi dia diam dan tinggal. Dan kita sama-sama mengerti bahwa gereja adalah sama secara universal. Kita adalah tubuh Kristus, keluarga kerajaan Allah di seluruh dunia. Orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya. Jadi dalam Matius pasal 16 ayat 18 bahwa gereja universal adalah gereja-gereja lokal yang akan menjadi satu pada satu kali kelak. Dan menjadi gereja sekota, dan gereja-gereja sekota satu hari. Jadi gereja lokal akan menjadi gereja sekota akan menjadi gereja universal, jemaat Yesus Kristus Tuhan. Dan dia ingin membangun jemaat, baik itu secara lokal, baik secara kota maupun secara dunia. Dia berjanji akan membangun sebuah jemaat gereja dari berbagai suku, ras, kultur yang beraneka ragam pada semua situasi. Gereja yang alam maut tidak bisa menguasai. Gereja yang satu hari sungguh menjadi tempat kedudukannya. Menjadi gereja yang dewasa, mampu mengatasi perpecahan, mampu lepas dari penghakiman, kasih dan penerimaan. Dan saudara, gereja-gereja universal ini, saudara, kita belajar terus lewat gereja lokal. Jadi gereja sekota dan gereja-gereja sekota merupakan kumpulan dari gereja-gereja lokal. Kelompok orang yang bertemu dalam satu tempat, lokasi secara khusus. Nah, dalam tulisan Paulus, dia berkata kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Berea, Tiatira. Surat-surat Paulus menunjukkan tentang gereja sekota. Dan gereja sekota terdiri dari gereja-gereja lokal. Seperti kita, gereja GPI Home misalnya. Gereja yang lain, saudaraku ya, di kota itu. Dan kita masing-masing sedang dipersiapkan untuk satu hari menjadi gereja sekota, untuk bisa siap masuk pada gereja universal. Jadi gereja lokal atau persekutuan orang-orang percaya, jadi ini merupakan dari pribadi-pribadi untuk sebuah tujuan, keluarga-keluarga. Diistilahkan gereja, dipakai untuk menggambarkan gereja yang universal, lokal, gereja sekota. Jadi jelas gereja bukan bangunannya, struktur organisasinya, manajemen atau administrasinya, atau kebaktian minggunya, atau acaranya. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang belum sempurna, tetapi sedang belajar dan berjalan menuju pada kesempurnaan. Gereja adalah komunitas orang-orang yang percaya di mana Yesus hadir menjadi Bapa, saudara-saudaraku, menjadi Bapa kita. Ingat, Tuhan Yesus bukan ingin membangun pelayanan atau organisasi gereja yang terkenal. Dia bukan ingin membangun berbagai yayasan, tetapi dia mau membangun yang namanya jemaat, rumah tempat kediamannya. Para hamba Tuhan, pelayan Tuhan keliru, menjadi salah. Kita bukan membangun jemaat yang alam maut tidak dapat menguasainya, tetapi kita hanya sekedar membangun pelayanan. Jadi bukan bangun rumah untuk Tuhan tinggal. Pelayanan kita, goal akhirnya adalah terbangunnya sebuah jemaat Tuhan, rumah Tuhan, bukan pelayanan. Karunia-karunia, semua talenta, potensi, ujungnya harus terbangunnya rumah Tuhan. Karena itu merupakan kerinduan hati Tuhan, konsep Allah dari awal sampai akhir, bahwa dia ingin tinggal diam di antara umatnya. Nah, karena banyak orang nggak mengerti konsep Tuhan dalam kejemaatan ini, maka kita nggak heran justru banyak hamba-hamba Tuhan,
orang percaya demi pelayanan merusak dan menghancurkan yang namanya komunitas, merusak hubungan di dalam jemaat, di dalam gereja, di dalam hidup berjemaat, sehingga dengan segala macam bentuk perpecahan yang terjadi, sehingga gereja tidak kuat, gereja tidak bisa menghadirkan surga di dunia ini, gereja tidak mampu, saudaraku, mempresentasikan Allah seperti gereja mula-mula yang begitu luar biasa. Sehingga saudara, karena pelayanan terjadi perpecahan dalam hidup berjemaat yang menimbulkan kerugian yang besar bagi kerajaan Allah. Karena itu banyak orang Kristen jadi lemah, terluka, bahkan saudaraku akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka kecewa melihat keberadaan orang-orang Kristen. Karena itu kriteria atau standar seperti apakah jemaat yang Tuhan Yesus mau bangun? Tentu bukan standar atau kriteria Anda atau saya atau para teolog atau para hamba Tuhan manapun yang terkenal dan hebat. Jadi yang memberikan kriteria ukuran gereja atau jemaat itu adalah Tuhan sendiri. Ketika dia ingin membangun kemah sembahyang pada zaman Musa, saudara, maka Tuhan yang memberitahu kepada Musa ya, lewat Aholiab, dikasih tahu ini harus begini ukurannya, begini ukurannya, begini ukurannya. Ketika Tuhan lewat di zaman Nuh, saudaraku, membangun bahtera, Tuhan memberikan rincian-rincian ukurannya begitu detail apa yang Musa dan Nuh harus lakukan. Ya, mereka hanya tinggal taat, mengikuti dan mentaati saja, saudara-saudaraku. Saudara nanti bisa baca sendiri dalam kitab Kejadian 6 ayat 15, ayat 22, Keluaran 39 ayat 32 sampai 43. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus mau bangun adalah jemaat yang Allah mau tidak dapat menguasainya. Jemaat yang memiliki otoritas untuk mengikat dan melepas, sehingga apa yang diikat itu akan terlepas. Saudaraku, apa yang diikat akan terikat di dunia, apa yang terlepas akan terlepas. Apa yang kita lakukan di dunia akan terlepas juga di surga. Jadi sebuah jemaat yang bisa dipercayakan oleh Allah untuk menerima kerajaan surga, jemaat yang dibangun di atas batu karang yang kokoh. Pewahyuan Yesus adalah Tuhan, bukan seperti gereja atau jemaat yang kita lihat hari ini, lemah, tidak kuat, penuh dengan berbagai perselisihan, perpecahan. Jadi jauh berbeda dari gambaran atau jemaat yang Tuhan Yesus inginkan. Karena itu, saudara-saudaraku, saya berdoa lewat saat teduh yang berkesinambungan ini kita sedang belajar. Kenapa kita perlu tertanam? Karena Tuhan memberikan ukuran-ukuran tersendiri untuk hidup kejemaatan kita. Karena itu saya berdoa supaya saudara bukan hanya sekedar bergereja, bukan hanya sekedar menjadi anggota gereja, tetapi kita memberi diri kita untuk dibangun, dibentuk. Makanya kita harus belajar ikut proses, saudaraku, spiritual journey jemaat gereja-gereja saudara sendiri. Saudara harus diarahkan, terlibat, berfungsi, sampai kita ujungnya menjadi rumah Tuhan, tempat kediaman Allah yang Allah begitu rindukan dan mau. Karena konsepnya dari awal sampai akhir adalah kita menjadi tempat kediamannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Berkati semua anak-anakmu yang sudah mendengarkan kebenaranmu. Kebenaranmu tidak akan pernah kembali sia-sia. Seperti air yang turun dari atas mengari bumi dan memberi kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan, demikianlah firman perkataanmu tidak akan pernah kembali ya Tuhan. Dalam nama Yesus, firman Tuhan menyembuhkan, firman Tuhan membebaskan, firman Tuhan menguatkan dan menjadi pelita bagi kaki kami. Diberkatilah semua umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, penjagaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami semua. Dalam nama Yesus, terjagai, terlindungilah setiap kami semua. Dalam nama Yesus kami terima kemurahan dan anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.